Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudaraku di channel Wawasan Islam. Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sahabat Wawasan Islam rahimakumullah. Sejarah turunnya Al-Quran penting untuk diketahui bagi setiap muslim. Sebab Al-Quran merupakan kitab suci yang mengandung ilmu pengetahuan dan pedoman hidup bagi setiap umat Islam. Berdasarkan sejarah turunnya Al-Quran, wahyu pertama diturunkan pada tahun 610 Masehi, ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Para ulama membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam dua periode. Yang pertama adalah periode sebelum Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah. Sedangkan periode yang kedua adalah periode hijrah. Adapun surat-surat yang turun di periode sebelum hijrah disebut sebagai surat-surat atau ayat-ayat Makkiyah. Sedangkan ayat-ayat yang turun di periode hijrah disebut sebagai ayat-ayat Madaniyah. Untuk lebih memahami sejarah turunnya Al-Quran, berikut penjelasan selengkapnya, mulai dari turunnya wahyu pertama hingga ayat-ayat Al-Quran dimusyafkan dari berbagai sumber. Peristiwa di Gua Hiro dan turunnya wahyu pertama. Sejarah turunnya Al-Quran tidak lepas dari sebuah tempat yang bernama Gua Hiro. Sebab, di tempat tersebut turun wahyu pertama, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya ayat tersebut menandai diangkatnya Muhammad SAW menjadi seorang nabi dan rasul. Diketahui bahwa sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW memang memiliki kebiasaan untuk menyendiri atau uzlah di Gua Hiro setiap bulan Ramadan. Menurut Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran, tujuan dari uzlah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah untuk memfokuskan pikiran, untuk merenungkan alam semesta, memperhatikan fenomena-fenomena keindahan, dan ruhnya bertasbih bersama ruh alam wujud. Berpelukan dengan keindahan dan kesempurnaan, bergaul dengan hakikat yang agung, dan latihan bergaul dengannya, dengan penuh pengertian dan pemahaman. Selama beruslah Nabi Muhammad SAW menyendiri, membebaskan diri dari hiruk-pikuk kehidupan, serta segala kesibukannya tidak penting. Puncaknya adalah pada 17 Ramadan, di mana malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah, kata malaikat Jibril. Nabi menjawab, aku tidak dapat membaca. Dialog tersebut terulang sampai 3 kali. Kemudian malaikat Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5 berikut ini. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Turunnya wahyu kedua surat Al-Mudaththir, ayat 1 dan 2. Setelah peristiwa di Gua Hiro, Nabi Muhammad SAW pulang dengan perasaan takut yang luar biasa. Bahkan tubuh beliau sampai gemetar. Sampai di rumah Nabi meminta istrinya Siti Khadijah untuk menyelimutinya. Tolong selimuti aku, ucap Nabi. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, saya menyendiri di Gua Hiro selama sebulan. Setelah selesai saya lalu bermaksud turun ke bawah. Ketika berada di pertengahan bukit, tiba-tiba sebuah suara memanggil, tapi saya tidak melihat seorang pun. Akan tetapi tatkala saya mengangkat kepala, tiba-tiba terlihat malaikat yang sebelumnya mendatangi saya. Saya langsung bergegas pulang. Sesampainya di rumah, saya lalu berkata, selimuti sayang. Allah lalu menurunkan ayat, wahai orang yang berkemul berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Ayat tersebut adalah surat Al-Mudaththir ayat 1 dan 2. Wahai orang yang berkemul berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Surat Al-Mudaththir ayat 1 dan 2. Setelah itu, Siti Khadijah membawa Nabi bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abil Uzza bin Qusay, yaitu anak paman Siti Khadijah.
Siti Khadijah menanyakan kepada Warakoh mengenai apa yang terjadi pada suaminya. Warakoh yang sudah lanjut usia mengatakan bahwa yang ditemui oleh suaminya adalah malaikat Jibril. Selain itu, Warakoh juga mengemukakan kemungkinan besar bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi. Warakoh mengingatkan bahwa menjadi seorang nabi adalah tugas yang berat. Menurut Warakoh, nabi-nabi besar sebelumnya selalu diabaikan dan merasa kesepian dalam masyarakat. Menjadi nabi berarti diasingkan dan merasa sendirian. Warakoh menyatakan dukungannya kepada nabi. Ia berjanji akan melindungi dan membantu nabi selama ia masih hidup. Akan tetapi tak lama setelah pertemuan itu, Warakoh meninggal dunia. Proses diturunkannya Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran tidak berlangsung secara langsung, sebab ayat-ayat Al-Quran sendiri, sehingga terbentuklah menjadi mushaf seperti yang kita kenal sekarang melalui proses yang panjang. Adapun proses turunnya Al-Quran berlangsung secara bertahap, selama sekitar 23 tahun. Beberapa sumber mengatakan bahwa penurunan Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari. Selama periode tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk 30 juz atau 114 surat dengan sekitar 6.666 ayat. Al-Quran sendiri diturunkan di dua tempat, yaitu di Mekah dan di Madinah. Ayat-ayat yang turun di Mekah disebut ayat-ayat Makkiyah, sedangkan ayat-ayat yang turun di Madinah disebut ayat Madaniyah. Dalam sejarah turunnya Al-Quran, periode pertama di Mekah berlangsung selama 4 hingga 5 tahun. Pada masa ini, dakwah Islam masih terbatas pada lingkungan kecil, dan ayat-ayat yang diturunkan umumnya berkaitan dengan pembentukan kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip-prinsip akhlak Islam, pengetahuan tentang sifat Allah, serta penolakan terhadap pandangan hidup pada masa jahiliyah. Periode kedua di Mekah berlangsung selama 4 hingga 9 tahun. Pada masa ini, dakwah Islam mulai mendapat perlawanan, masyarakat Mekah mulai menghalangi dakwah. Ayat-ayat yang diturunkan pada masa ini umumnya berkaitan dengan kewajiban sebagai seorang muslim, pembatasan dalam ibadah kepada Allah, pembahasan tentang hari kiamat, serta ancaman dan pengecaman terhadap orang-orang musyrik yang berperilaku buruk. Berikutnya, dalam sejarah turunnya Al-Quran, terdapat periode Madinah. Periode di Madinah berlangsung selama 10 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, dan masyarakat di sekitar Madinah mulai menguatkan imannya. Di sana, masyarakat Muslim dan Yahudi hidup berdampingan. Tetapi seiring berjalannya waktu, kaum Yahudi juga mulai menentang dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Al-Quran berbentuk mushaf, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Al-Quran tidak langsung diturunkan dalam bentuk kitab atau mushaf seperti yang kita kenal sekarang. Berdasarkan sejarah turunnya Al-Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Bahkan ketika ayat-ayat Al-Quran diturunkan, semua itu tidak langsung ditulis dan dirangkum dalam buku atau kitab. Setiap ayat dalam Al-Quran dihafalkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di luar kepala. Ada beberapa faktor yang membuat Al-Quran tidak langsung dibukukan di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak faktor yang mendasari bahwa Al-Quran tidak langsung dibukukan. Pada waktu itu, kertas belum umum digunakan di wilayah Arab, meskipun sudah ada di Cina. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis saat menerima wahyu, beliau segera menyampaikannya kepada para sahabat. Para sahabat kemudian menghafal wahyu tersebut secara lisan. Bagi mereka yang memiliki kemampuan menulis, mereka diminta untuk menuliskannya pada bahan-bahan seperti kulit pohon, batu, kain, kulit hewan, dan sebagainya. Tujuan utama adalah untuk menjaga keaslian dan kesucian Al-Quran. Untuk memastikan keberlanjutan dan keakuratan Al-Quran,
Setiap tahun malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad SAW akan mengulangi hafalan Al-Quran. Bahkan menjelang tahun terakhir kehidupan beliau, Nabi Muhammad SAW beserta malaikat Jibril mengulangi hafalan tersebut 2 kali sebagai upaya untuk memperkuat pengingatan dan kelestarian Al-Quran. Upaya membukukan Al-Quran. Upaya membukukan Al-Quran baru dimulai pada masa Khalifah Abu Bakar. Di masa kekhalifahan Abu Bakar, banyak penghafal Al-Quran yang mati syahid dalam perang Yamamah. Hal ini membuat Umar bin Khattab menjadi khawatir dan memikirkan masa depan Al-Quran. Oleh karena itu, Umar berdiskusi dengan Khalifah Abu Bakar mengenai perlunya mengumpulkan kembali Al-Quran. Dalam rangka mengatasi kekhawatiran tersebut, Abu Bakar dan Umar bin Khattab mulai mengumpulkan fragmen-fragmen ayat Al-Quran yang ada. Kemudian, Abu Bakar meminta bantuan Zaid ibn Thabit, seorang mantan juru tulis Nabi Muhammad SAW, untuk menuliskan Al-Quran agar dapat disatukan menjadi satu lembaran. Setelah Al-Quran terkumpul dalam satu mushaf yang teratur, mushaf tersebut diserahkan kepada Abu Bakar dan ia menyimpannya hingga wafat. Kemudian, Umar bin Khattab mengambil alih tugas menjaga mushaf tersebut hingga beliau wafat. Setelah kepemimpinan Umar, tanggung jawab menjaga mushaf Al-Quran diwarisi oleh putrinya bernama Hafsah binti Umar bin Khattab, yang juga merupakan salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Standarisasi mushaf Al-Quran. Kemudian, pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, terjadi standarisasi mushaf Al-Quran. Ini menjadi bagian penting dalam sejarah turunnya Al-Quran. Standarisasi mushaf Al-Quran dilakukan karena agama Islam yang menyebar semakin luas, sehingga menyebabkan perbedaan pengucapan beberapa kata dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Utsman bin Affan mengambil inisiatif untuk menetapkan standar Al-Quran yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Dalam upaya ini, Utsman bin Affan membentuk sebuah panitia yang terdiri dari Zaid bin Thabit sebagai ketua, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Azad, dan Abdurrahman bin Harits bin Hisham. Tujuan utama mereka adalah untuk mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk yang tercatat dengan menyalin ayat-ayat dari lembaran-lembaran menjadi satu buku. Selain itu, mereka berupaya untuk menyatukan gaya penulisan dan pelafalannya agar sesuai dengan dialek suku Quraisy, karena konon Al-Quran diturunkan dalam dialek suku tersebut. Utsman berupaya mengirim utusan kepada Hafsah binti Umar untuk meminta dokumen-dokumen yang berisi ayat-ayat Al-Quran. Selama negosiasi, Hafsah memberikan izin, dengan syarat bahwa Utsman harus mengembalikan dokumen asli setelah ayat-ayatnya selesai disalin. Utsman menyetujui persyaratan tersebut. Setelah Al-Quran tersusun dengan rapi dan terbukukan, mushaf tersebut mulai didistribusikan ke beberapa negara seperti Mekkah, Syam, Yaman, Bahrain, Basra, Kufah, dan Madinah, serta ke negara-negara Islam lainnya. Utsman juga memenuhi janjinya dengan mengembalikan dokumen asli kepada Hafsah. Demikian sejarah turunnya Al-Quran hingga menjadi mushaf yang kita kenal seperti sekarang. Dari serangkaian penjelasan mengenai sejarah turunnya Al-Quran tersebut, kita dapat memahami bahwa Al-Quran menjadi seperti sekarang ini melalui proses panjang karena diturunkan secara bertahap. Bahkan ketika diupayakan untuk dibukukan pun juga melalui proses yang melibatkan 3 masa kekhalifahan. Demikian uraian singkat sejarah turunnya Al-Quran hingga menjadi bentuk mushaf yang kita kenal sekarang ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keistiqomahan dalam membaca, mendengarkan, dan mencintai kalam-kalamnya sampai Al-Quran hadir dan hidup dalam hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.